Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita melaksanakan pertemuan yang kedua dari mata kuliah kita tentang Introduction to Requirement Elicitation. Di mana kemampuan akhir dari mahasiswa yang diharapkan nanti adalah itu goal atau tujuan, risiko, risk, dan challenge, tantangan. Sumber daya of requirement, the requirement elicitation factors, elicitation problem, dan sebagainya. Pada pelajaran ini bagaimana kita mempelajari tujuan dari pengembangan sistem, risiko yang dihadapi seandainya nanti terjadi permasalahan dan sebagainya, dan juga challenge-nya atau tantangan ke depan. What is requirement elicitation? Requirement ini adalah suatu proses of discovering the requirement for system by communication with customer, system user, dan other. Jadi ada komunikasi antara customer dengan sistem, user atau pengguna dari sistem tentang apa-apa yang akan dibangun sistem, apa yang akan dikembangkan, sehingga terjadi komunikasi yang interaktif antara customer dan user, dengan komunikasi antara customer dengan sistem user, pengembang, dan sebagainya. Lainnya adalah sebuah aktiviti dari manusia yang terlibat dalam pengembangan sistem ini. Ada interaksi antara user dan human yang lainnya dalam pengembangan sistem. Jadi kita harus mendefinisikan dari setiap kegiatan kita berupa pengembangan sistem ini berupa tujuannya. Tujuan dari pengembangan sistem ini untuk apa? Apakah digunakan untuk hanya untuk gagah-gagahan, atau ada tujuan yang spesifik seperti meningkatkan kinerja dari perusahaan sehingga nantinya bisa meningkatkan laba, atau karena perubahan teknologi maka sistem perlu dirubah dan sebagainya. Jadi ada beberapa tujuan yang dalam hal ini kalau kita membangun suatu sistem. Yang jelas adalah tujuan dari pengembangan sistem ini untuk meningkatkan kinerja dari sistem, kinerja dari perusahaan, sehingga mendapatkan benefit yang luar biasa dari sistem yang kita bangun. Seandainya sistem yang kita bangun ini tidak mendapatkan benefit yang baik, maka percuma kita membangun sistem yang baik.
tidak menguntungkan seperti itu. Dalam pengembangan sistem tentu ada beberapa risiko yang kita hadapi, seperti risiko ketersediaan teknologi, ketersediaan sumber daya manusianya dalam menjalankan sistem, ketersediaan lain-lainnya. Ada ketersediaan dalam kita menghandle sistem yang kita implementasikan. Itu semua akan ada risikonya. Ada risiko dari sumber daya manusia, penolakan dari terhadap sistem yang baru secara personality yang dilakukan oleh bagian-bagian atau personal yang lain yang merasa terusik dari kembangkan sistem ini. Seolah-olah mereka beranggapan bahwa sistem yang dikembangkan ini akan menghambat kerja mereka atau menghilangkan kerja mereka, sehingga mereka merasa tidak terpakai lagi, tidak berguna lagi. Jadi seorang pengembang sistem harus mengetahui apa-apa saja problem-problem yang terjadi dalam pengembangan sistem ini dan mencari solusinya, hingga solusi yang tepat, problem yang tepat yang cepat diketahui, maka akan mendapatkan solusi yang tepat sehingga nanti tidak bermasalah ke depannya. Ketersediaan sumber daya itu sangat penting dalam pengembangan sistem. Contohnya pertama, sumber daya manusia yang tersedia yang memiliki kemampuan paling tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh sistem. Yang kedua, sumber daya teknologinya, apakah teknologinya mendukung dari sistem yang kita kembangkan. Yang ketiga adalah aturan atau rule atau aturan dalam menjalankan atau aturan-aturan yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan roda perusahaan tersebut. Itu semua nanti dikomunikasikan antara stakeholder, customer atau klien dalam pengembangan sistem ini. Mungkin kita perlu tahu bahwa stakeholder itu apa. Stakeholder itu adalah yang membiayai, yang punya uang dalam pengembangan sistem ini, yang punya dana untuk mengembangkan sistem. Karena user itu adalah pengguna atau pemakai sistem tersebut. Juga bisa apa tidak stakeholder sebagai buyer juga, bisa juga sebagai user, bisa. Jadi dia juga pemilik sistem yang akan kita kembangkan, seorang pengguna juga expert dalam pengembangan sistem tersebut. Jadi stakeholder itu juga bisa sebagai ekspornya, pengembangnya dari sistem tersebut. Stakeholder juga bisa sebagai software engineering-nya, pengembang dari sistem tersebut, dan sebagainya. Yang jelas adalah stakeholder itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan sistem.
Jadi itu ada beberapa hal yang harus kita dalam pengembangan sistem itu. Yang pertama tadi adalah pentingnya kita harus menentukan dulu risiko dalam pengembangan sistem tersebut dari segala sisi, risiko dari penolakan terhadap sistem yang baru kita implementasikan, risiko dari ketersediaan teknologi, risiko dari ketersediaan sumber daya manusia, dan risiko-risiko lainnya yang mungkin saja nanti akan dirasakan oleh kita dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Jadi seorang pengembang proyek atau project manager harus dapat mengantisipasi faktor-faktor risiko dalam pengembangan sistem, dan komunikasi antara pengembang dengan stakeholder atau user sangat diperlukan, harus selalu terjalin bersamaan sehingga semua dapat dibicarakan atau dikomunikasikan dengan baik sehingga sistem yang akan kita bangun nantinya jadi sistem yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.